memulai sebuah bisnis online dan juga barangnya itu adalah barang yang langka juga jual orang ya, apalagi perempuan. Halo sahabat ODP yang di rumah, selamat datang di ODP, obrolan dalam pandemi. Nah, mungkin sahabat ODP yang di rumah bingung nih, apaan sih ODP? Ngobrol-ngobrol nggak jelas ataupun ngobrol-ngobrol tanpa arah. Nah, sebagai informasi, ODP itu adalah sebuah wadah untuk kita sama-sama diskusi sambil juga menghadirkan narasumber yang ruang lingkupnya komunitas SDA Bangka seperti guru, siswa, bahkan juga orang tua dan juga alumni. Nah, kegiatannya adalah sharing. Apa saja sih yang di-sharingkan di dalam obrolan dalam pandemi ini? Ya, sharing kegiatan siswa tersebut, kemudian juga pengalaman alumni dan juga berbagai aktivitas siswa khususnya selama pandemi ini. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang telah melakukan aktivitas lewat dari kegiatan self exploration. Nah, sebelum kita bahas nih apa dan bagaimana kegiatan self exploration yang dilakukan narasumber kita, maka kita akan perkenalkan terlebih dahulu siapa sih sebenarnya narasumber kita pada hari ini. Nah, narasumber kita pada hari ini adalah salah satu siswa kelas 12 IPS A yang ada di SDA Bangka, yaitu namanya Friska. Nah, Friska, kalau boleh tahu nih, apa sih yang Friska paling rindukan dari sekolah onsite? Kan sekarang nih online learning full. Kemarin sih sempat sih blended kan. Nah, ada nggak sih kerinduan dari Friska sendiri untuk onsite? Kerinduan untuk onsite itu yang paling saya rinduin itu sebenarnya kantin sekolah ya, jujur. Karena kalau kita di rumah kan nggak bisa jajan tuh. Kalau di sekolah itu kita di kantin bisa ngobrol sama teman-teman, terus kita bisa makan, saling sharing, ngomong tentang tugas dan sebagainya. Itu sih yang paling saya kangenin dari sekolah. Oke. Nah, ternyata ada juga yang dikangenin dari onsite mungkin ya. Sebagian mungkin kangennya ya online saja, daripada onsite bahaya juga. Tapi satu sisi ternyata ada yang dirindukan, yaitu makanan dari kantin. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih tentang apa yang akan kamu sharingkan lewat self exploration, nah kita akan melakukan sesuatu aktivitas kecil, kita sebut namanya ODP Challenge. Nah, ODP Challenge kita hari ini adalah tebak kata nih, Friska. Oke. Nah, jadi nanti saya akan sebutkan 3 kata. Nanti kamu tebak dari 3 kata ini sebenarnya itu apa sih gitu. Contoh misalkannya merah, ada mata, benda yang dipegang sama Friska, boneka gitu. Ya, bisa ngerti ya? Oke. Jadi nanti ada 5 teka-teki yang harus kamu tebak lewat dari setiap kata yang saya berikan. Oke, baik. Oke. Iya. Nah, yang pertama, lucu, putih, dan kimia. Lucu, putih, dan kimia. Ini apa ya? Ini bisa jadi nama guru, nama benda apapun di sekolah ini. Betul sekali. Apa ya? Saya coba guru ya. Miss Evina, Pak. Betul sekali ya, Miss Evina kan identik dengan kelucuan atau memang Miss Evina lucu, putih, dan kimia. Miss Evina sempat ngajar saya kimia dulu. Oke, good. Yang kedua nih, Friska, bakat, 2 sesi, dan pengganti elektif. Oh, ini self exploration. Mantap, langsung bisa tahu ya. Oke, yang ketiga, English, tinggi, dan berasal dari daerah timur. Ini guru juga. Betul. Ini dari daerah timur ya, Miss Vivian. Good. Oke, yang keempat, math fisika, pendiam, dan putih. Pak Venus. Mantap. Yang kelima, Friska, firman Tuhan, Miss Rismi, dan puji-pujian. Oke, ini itu chapel. Good. Tersapu bersih semua tebak kata kita di ODP Challenge. Nah, Friska, sebelum kita masuk kepada obrolan kita lebih dalam nih mengenai jenis kegiatan yang kamu lakukan di self exploration, nah mungkin kita harus kasih tahu dulu nih kepada sahabat ODP di rumah. Nah, self exploration itu adalah sebuah wadah yang diberikan kepada siswa-siswi dengan bebas untuk memilih kegiatan apa sih yang ingin mereka perdalam, kemudian untuk mereka lebih gali lagi apa yang menjadi memang bakat dan juga minat dia untuk masa depannya. Jadi self exploration ini tidak lagi ditentukan nih, tapi diberikan langsung 100% kepada siswa untuk milih apa saja. Nah, kalau boleh tahu nih Friska, jenis kegiatan apa nih yang kamu pilih nih waktu diberikan nih kegiatan self exploration? Saya waktu self exploration saya tuh milih bisnis. Nah, ini menarik nih, maksudnya bisnis.
Kalau boleh tahu nih, bisa kasih tahu juga ke sahabat ODP di rumah, bisnisnya berbidang apa nih? Maksudnya kan banyak nih bisnis sekarang, lebih banyak orang bisnis online. Nah, apakah juga bisnis online? Kalau bisnis online, apa yang dijual? Oke, jadi benar saya bisnis online. Yang saya jual itu produk-produk spare part motor seperti Oke. kayak piston kit, ada stang seher, itu kan alat-alat motor yang dibutuhkan kan. Nah, itu saya jual di salah satu e-commerce. Dan kenapa saya milih bisnis di bidang self exploration saya itu karena kemarin saya sempat mikir sebenarnya mau masuk musik kan. Cuman mau gitar atau keyboard. Oke. Nah, cuman saya mikir waktu kelas 11 itu saya sudah sempat pilih gitar klasik di elektif kan. Nah terus karena saya udah mulai bisnis ini di bulan akhir Mei, awal-awal Juni gitu, jadi saya mikir kenapa saya nggak pilih bisnis aja ya di SE ini kan, kebetulan gitu kan, karena kan jarang-jarang nih ada kesempatan kayak gini kan. Betul. Jadi saya pilih bisnis di bidang SE saya. Nah, Nah, kalau boleh tahu juga nih Friska, kan kamu berani nih memulai sebuah bisnis online dan juga barangnya itu adalah barang yang langka juga jual orang ya, apalagi perempuan. Nah, kalau boleh tahu juga kapan sih mulai ada rasa pingin jual itu, kemudian apa yang membuat kamu jadinya milih benar-benar bisnis itu, selain tadi kamu udah memilih main gitar klasik, keyboard, nah itu. Yang bikin saya mau jualan spare part motor ini sebenarnya itu karena kita online learning ini kan. Nah kemarin itu karena online learning kan kita punya banyak waktu kan, waktu luang gitu. Jadi pada bulan Mei awal itu papa saya sempat ngomong, kamu mau jualan online nggak? Boleh nih dicoba gitu kan. Bisa laku loh, jualan spare motor aja, nanti ambil dari papa, beli dari papa gitu kan. Nanti kamu terserah kamu buat harganya berapa, nanti kamu tinggal foto, tinggal upload di e-commerce tersebut. Nah akhirnya saya mikir boleh juga nih, daripada saya nggak ngapa-ngapain. Akhirnya saya mulai foto-foto, saya mulai kasih harga, list-listnya saya atur semua, dan akhirnya jual di akhir. Oke, good. Berarti ditawarkan oleh papa untuk kamu ya, untuk memulai. Oke, good. Nah, ini menarik nih Friska, maksudnya kamu udah berani dan sampai sekarang jalan terus berarti ya. Nah, kalau boleh tahu juga nih, bisa sharingkan juga ke sahabat ODP di rumah, siapa sih yang mendorong, mensupport kamu, ataupun ada nggak idola yang membuat kamu semakin terus bangkit, senang dan menggemari dan bahkan memaksimalkan sampai sekarang nih bakat kamu juga ini? Oke, jadi yang mengidola saya itu untuk bisnis ini sebenarnya papa saya. Jadi beliau itu sosok yang sangat pekerja keras, sangat gigih juga. Jadi beliau itu kalau mengerjakan sesuatu pasti kerja sampai benar-benar pekerjaannya selesai, baru bisa istirahat. Nah itu dulu tuh parah banget kan. Cuman kalau sekarang itu udah lebih tahu waktu, ya lebih bagus lah ya. Lalu akhir-akhir ini saya juga sering kan scroll TikTok, lihat FYP saya itu banyak juga loh orang-orang yang mulai bisnisnya dari nol, bisnis online akhirnya bisa berhasil, omsetnya banyak gitu. Nah itu juga menginspirasi saya untuk terus coba di bidang online, bisnis di online gitu. Dan juga saya juga mau terima kasih kepada sekolah ya yang udah bantu adanya self exploration saya ini, ada self SE itu juga membantu banyak buat saya sendiri untuk punya waktu lebih buat ngurus-ngurus barang, buat packing, kirim-kirim gitu sih. Ya, ini menarik sekali. Artinya SE yang diberikan kepada Friska sangat kamu maksimalin banget waktu 2 sesi itu ya, berarti ya. Oke, good. Nah, ini ada yang menarik juga sih, maksud saya adalah kamu bilang tadi package, berarti kemudian juga jual, upload. Berarti ini kamu lakukan sendiri nih berarti ya kan? Betul. Nah, kalau boleh seringkan juga nih Friska, maksudnya hal menarik apa atau hal berkesan apa atau hal apa juga yang membuat kamu kadang aduh kayaknya susah tapi kamu tetap bertahan di situ. Nah, jadi online bisnis itu sebenarnya nggak semudah yang kita pikirkan ya. Cuman kalau niat kita bisa lakuin. Nah kemarin itu saya sempet tuh kan saya tuh sering naik turun tangga, bahkan naik tangga buat cek barang itu kan tinggi tuh biasanya ditaruh kan. Jadi yang biasanya saya cuma rebahan, cuma main HP gitu, saya mesti gerak lagi kan, mesti angkat barang-barang yang ada yang berat, ada yang ringan. Nah itu tuh kadang buat saya capek, kadang punggung saya tuh kemarin tulangnya sempat kayak sakit beberapa hari gitu kan. Nah itu sih yang menjadi hal yang bikin saya tuh belajar kalau
apa-apa tuh kita mesti berjuang gitu. Oke. Terus hal yang menarik lainnya itu kita di sini kita bisa tahu perilaku konsumen kita gimana, karena kita bisa pelajari lebih lanjut kalau setiap orang tuh beda-beda gitu. Gitu sih. Terus kita bisa belajar gimana cara menghadapi customer gitu. Nah ini tadi sangat bagus, maksudnya adalah kan wanita, ya kan, ngangkat berat, naik turun tangga, bahkan sampai sakit tulang. Nah apakah itu nggak ada rasa jerah untuk di kamu sendiri, atau mungkin mama kamu ngelihat kasian banget ya anak saya berat-berat ngangkat ini, sampai dia mungkin udah yang ngangkat papa aja, yang ngangkat ini aja. Pernah nggak mama ngomong begitu, atau kamu ngerasa iya ya kok saya sampai segininya ya? Kalau mama bilang gitu sih enggak, malahan kita aku tuh dari kecil udah dilatih sama papa mama itu nggak boleh manja gitu, kamu apa-apa tuh harus kerja sendiri. Nah, soalnya kan nanti kamu tuh bakal nggak hidup sama orang tua kamu lagi lah, ibaratnya kita pasti merantau atau gimana kan, jadi kamu apa-apa harus bisa bergantung pada diri kamu sendiri. Good point ya. Sahabat ODP di rumah, ini sangat bagus sekali apa yang disampaikan oleh Friska, gimana kalau kita mempersiapkan diri dari sekarang hingga nanti saat kita tidak hidup dengan orang tua, kita sudah mandiri, kita sudah terbiasa dengan lingkungan-lingkungan yang ada, meskipun lingkungan itu keras sekali gitu ya Friska. Nah itu juga tadi menarik sih Friska, artinya kamu bilang kita semakin mengenal sama konsumen ya? Iya betul. Pembeli, customer gitu kan. Nah kalau boleh tahu nih, yang kamu lihat dari sampai sekarang nih, respon-respon pembeli yang kamu temui, respon-respon menarik apa nih yang kamu terima, atau bagaimana sih respon dari setiap mereka? Apakah ngerasa kecewa atau justru puas banget dengan apa yang kamu berikan kepada mereka ini? Kalau untuk respon itu banyak banget, ada yang puas, ada yang nggak puas gitu kan. Cuma kita bahas dari yang nggak puas dulu ya. Jadi kemarin itu saya sempat ada masalah sama barang itu, sama ekspedisi. Itu barang customer A nyampe di rumah B, customer B nyampe di rumah salah A, alamat iya tertukar gitu kan. Nah terus saya langsung lapor orang ekspedisinya, ini gimana? Ternyata kesalahan mereka gitu kan, bukan kesalahan saya, mereka salah temperasi. Nah lalu itu kan pertama kali tuh saya punya masalah kayak gitu, jadi saya cukup keteteran buat beresin masalahnya. Cuman udah diurus, akhirnya masing-masing tukerin lagi barangnya biar nyampenya itu yang benar gitu. Nah itu barangnya udah sampai di rumah atau belum dikirim? Udah dikirim, barangnya tuh nyampenya salah gitu, ketukar sama. Berarti kita minta yang masuk ke rumah itu minta kirim kembali ke alamat yang benar. Kirim ya, tukeran aja mereka gitu. Jadi tapi customer kita tuh beli barang, kadang mereka tuh udah bener-bener butuh gitu. Jadi mereka mesti nunggu lagi kan, karena adanya kesalahan pengiriman ini. Cuman saya bersyukur dari situ customer saya itu yang nggak gimana-gimana, mereka masih mau kerjasama buat menyelesaikan masalah ini sih gitu. Tapi saya sempat kemarin dikasih bintang 1 karena masalah itu ya. Tapi nggak apa-apa kan, kita belajar dari situ. Betul. Terus kalau untuk yang puas itu, banyak, kasih bintang 5, kasih bintang 4 gitu kan. Cuman mungkin itu tuh mereka karena terima barang yang memang benar sama mungkin puas dengan barangnya dan tidak terimanya yang rusak gitu. Jadi itulah sih mereka puas. Gitu. Good. Ya berarti di dalam melakukan segala sesuatu pasti ada tidak enak, ada enaknya juga ya berarti ya Friska. Nah menarik sekali nih Friska, tadi kamu sudah menjelaskan gimana menjual, kemudian juga mengirim, bahkan ada kesan yang baik juga nih. Nah kalau boleh tahu nih Friska, omset yang sudah kamu dapat nih mulai dari awal hingga hari ini mungkin? Dari bulan Mei akhir berarti sampai sekarang bulan November itu kira-kira hampir 90 juta. Wow. Ya lumayan. Dan juga saya punya satu tips buat teman-teman semua yang mungkin untuk mendapatkan 90 juta. Enggak, kita mau kasih tips buat menyenangkan hati customer. Jadi tipsnya itu kalau teman-teman jualan atau berbisnis itu saya punya satu tips. Kalau misalnya ada customer yang beli barang kalian itu barangkali kita bisa selipin cindera mata ataupun oleh-oleh mungkin dari daerah teman-teman semua ataupun apapun hal itu gitu. Nah itu fungsinya untuk ucapan terima kasih kepada customer kita, dan juga itu bisa bikin hati customer kita tuh senang dan mungkin mereka bakal beli lagi di toko kita gitu. Good. Itu yang kamu terus lakukan berarti Friska selama dari awal sampai sekarang untuk
menarik mereka dan juga membuat mereka terus semakin senang gitu ya. Iya, tapi kalau untuk sekarang itu saya udah terapin minimal pembelian sih gitu. Oh, oke. Soalnya kan semakin banyak yang beli kan. Oke. Nah, berarti Priska nih kamu kan sudah lumayan lama juga nih melakukan bisnis ini kan gitu. Nah, kira-kira nih setelah ini ada nggak kegiatan lain ataupun rencana lain yang ingin Priska lakukan atau ingin mengembangkan lagi nih bakat bisnis yang sudah kamu miliki sekarang? Kalau untuk rencana ke depan, saya mungkin bakal tetap lanjut bisnis ini sampai nanti saya kuliah gitu. Nanti mungkin kalau saya pas kuliah nanti bisnis ini saya oper ke adik saya buat manage. Oke. Dan untuk rencana lainnya saya mungkin bakal nambah produk-produk di e-commerce tersebut. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, produknya maksudnya tetap produk motor, spare part motor atau nambah ke mobil ataupun ke barang-barang lain? Tetap produk motor. Oke, berarti spesial spare part motor berarti ini. betul. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, berarti bisnis yang akan kamu ambil ataupun jurusan di kuliah tetap bisnis berarti? Iya, betul. Untuk mengembangkan bakat yang sudah kamu punya sekarang. Oke, good. Nah, itu menjadi poin penting juga untuk sahabat ODP di rumah yang mungkin SE-nya ataupun self exploration yang kamu kerjakan juga bisnis-bisnis kecil. Nah, ini adalah salah satu contoh mungkin yang kalian bisa lihat sendiri apa yang sudah dihasilkan oleh Priska. Nah, Priska, ini kita tanpa kita sadari nih kita sudah sampai di ujung obrolan kita hari ini. Nah, kalau boleh tahu nih, kamu tahu nggak nih boneka apa yang kamu pegang dari awal obrolan kita sampai udah mau selesai ini? Ini boneka apa ya Pak? Kalau saya boleh tahu. Nah, kalau kamu pengen tahu, ini adalah maskot dari boleh.id. Kamu pernah dengar nggak boleh.id itu apa? Nah, saya pernah dengar tuh itu. Cuman saya nggak tahu buat apa itu. Nah, coba lihat itu. Nah, boleh.id. Nah, kamu lihat tuh di atas adalah cari oleh-oleh. Nah, jadi boleh.id ini adalah salah satu platform e-commerce yang mereka menjual produk-produk UMKM Indonesia. Nah, yang dimana developernya itu adalah orang Bangka itu sendiri. Nah, jadi mungkin nih sekali-sekali kamu bisa kerjasama mungkin ke boleh.id atau membeli tips yang tadi kamu bilang ke sahabat oleh-oleh. Nah, oleh-oleh untuk kamu berikan kepada customer kamu nih Ya, bisa, gitu. bisa. Nah, jadi tinggal bisa kerjasama nanti ya. Ya, boleh. Oke, terima kasih buat audiens yang di rumah telah menyaksikan ODP kita hari ini dan juga terima kasih juga nih Priska udah memberikan waktu dan men-sharingkan poin-poin apa yang menjadi kamu dapatkan selama self exploration ini. Sama-sama Pak. Nah, kira-kira ada nggak closing statement yang menjadikan closing statement kamu juga untuk sahabat ODP di rumah supaya juga yang mereka belum tahu sebenarnya SE itu ya udah dipakai untuk yang tidur-tiduran, malas-malasan. Harusnya kan kita pakai untuk maksimalkan tadi yang kamu bilang yang awalnya kita tidur main game, main-main, tapi kamu maksimalin hingga ada buahnya. Nah, mungkin bisa kamu berikan satu poin atau dua sebagai closing statement kita. Oke, jadi buat teman-teman semua, mumpung kita dikasih kesempatan self exploration ini, ada baiknya kita tuh memaksimalkan apa yang kita kerjakan untuk menggali potensi kita lebih dalam lagi di kegiatan self exploration ini. Gitu. Jadi teman-teman bisa cari tahu apa minat teman-teman semua dan kita bisa kerjakan di self exploration. Gitu. Sungguh sebuah pengalaman yang sangat luar biasa yang diseringkan oleh Priska selama bersekolah di SDH Bangka. Nah, buat sahabat ODP yang ingin memiliki pengalaman yang seperti Priska atau lebih, kami tunggu di SDH Bangka. Nantikan ODP episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sukacitaku merindumu Yesus, menyembahmu Yesus, sepertimu Yesus. Langkah mudah registrasi online Sekolah Dian Harapan. Halo Shalom Community, berikut adalah langkah-langkah pendaftaran online Sekolah Dian Harapan. Pertama, masuk ke dalam website SDH di www.sdh.sch.id. Kemudian, klik Enroll Now. Selanjutnya adalah membuat akun pendaftaran. Caranya, klik Daftar, kemudian masukkan data yang diperlukan. Langkah selanjutnya adalah verifikasi email. Buka email yang telah didaftarkan, kemudian klik verifikasi email sekarang. Selanjutnya, login menggunakan akun yang telah dibuat.
Kemudian, lengkapi data-data berikut seperti data calon siswa, data orang tua, data asal sekolah, dan data saudara kandung. Akan muncul informasi pembayaran. Simpan untuk melakukan transaksi pembayaran selanjutnya. Kemudian, klik Submit. Akan muncul invoice pembayaran. Langkah selanjutnya adalah melakukan transaksi ke nomor rekening tujuan. Setelah itu, lakukan konfirmasi pembayaran dengan cara klik konfirmasi pembayaran. Setelah selesai, klik kirim. Selanjutnya, tim admission sekolah akan melakukan verifikasi dan konfirmasi pembayaran. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah mengisi e-formulir. Pastikan semua data telah terisi dengan lengkap dan benar. Kemudian, klik Submit. Langkah selanjutnya adalah mengunggah berkas yang diperlukan. Pastikan semua berkas yang diisi sudah tepat dan benar, kemudian klik Unggah. Demikian langkah-langkah pendaftaran online Sekolah Dian Harapan. Untuk informasi dan pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi tim admission Sekolah Dian Harapan. Sekolah Dian Harapan, Beyond Education, Touching Lives.